Halo, perkenalkan nama saya Daniel Kevin dari 11 IPS 3. Hari ini saya akan membahas tentang bab 1 yang berjudul konsep metode penghitungan pendapatan nasional. Ya, pengertian yang kita ketahui tentang pendapatan nasional dapat diartikan sebagai gabungan dari hasil kegiatan para pelaku ekonomi suatu negara selama periode tertentu. Dan pendapatan nasional menggambarkan tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu dalam waktu tahan tertentu. Manfaat pendapatan nasional. Manfaat pendapatan dari menghitung pendapatan nasional adalah membantu pemerintah mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat suatu negara. Adapun manfaat penghitungan pendapatan nasional diantaranya sebagai berikut. Satu, ada mengetahui struktur perekonomian. Dan yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian. Yang ketiga, ada membandingkan perekonomian antar negara. Yang ketiga, yang keempat, dasar dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Yang kelima, mengukur kinerja pembangunan. Dan ada juga metode penghitungan nasional. Nomor 1 itu ada pendekatan produksi. Yang kedua ada pertumbuhan pendapatan per kapita. Yang ketiga itu ada produk nasional neto atau net national product, atau bisa disingkat dengan kata PNN atau NNP. Yang keempat ada pendapatan nasional atau net national income. Singkatnya bisa dibilang PN per NNI. Yang kelima itu ada pendapatan personal atau personal income, yang bisa disebut juga PP atau PI. Yang keenam itu ada pendapatan yang dibelanjakan atau impossible income, bisa disebut juga PD per DI. Yang pertumbuhan per kapita itu rumusnya GT sama dengan PNR dikurang PNR per PNR, bisa dikali 100 dikali 100. Yang ketiga itu ada PNN atau NNP, rumusnya biasanya NNP sama dengan PNB in prediction ditambah replacement. Yang keempat itu ada PN atau NNI, rumusnya NNI sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung dikurang subsidi. Yang kelima itu ada pendapatan personal atau personal income, rumusnya PI sama dengan PN tambah transfer payment dikurang laba ditahan tambah iuran asuransi ditambah iuran jaminan nasional ditambah pajak persorangan. Yang keenam itu ada pendapatan yang dapat dibelanjakan atau impossible income, yang rumusnya itu DI sama dengan PP dikurang pajak langsung. Kalau pertumbuhan per kapita itu pengertiannya menentukan pendapatan per kapita bukanlah hal yang sulit mendapatkan nasional untuk setiap tahunnya. Sudah diketahui, oleh karena itu untuk mendapatkan per kapita kita bisa memakai rumus yang tadi, GT sama dengan PNR dikurang PNR per PNR dikali 100. Kalau yang produk nasional neto atau net national product biasanya itu penyusutan dan penggantian barang modal, dan kita bisa memakai rumus NNP sama dengan PNB dikurang depreciation ditambah replacement. Yang keempat itu ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah pendapatan yang menghitung balas jasa atas faktor produksi, dan kita juga bisa menggunakan rumus NNI sama dengan PNN dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima itu ada pendapatan personal atau personal income. Pendapatan ini adalah hak individu yang merupakan balas jasa atas proses produksi yang dijalankan.
bisa kita gunakan rumus yang tadi, PI sama dengan PN ditambah transfer payment, dikurang laba ditahan, ditambah iuran asuransi, ditambah iuran jaminan sosial, ditambah pajak persorangan. Yang keenam itu ada pendapatan yang dapat dibelanjakan atau impossible income. Dapat dibelanjakan adalah penghasilan individu dalam suatu perekonomian yang bersih dan sudah bisa dibelanjakan. Yang rumusnya itu DI sama dengan PP dikurang pajak tidak langsung. Sekian penjelasan dari saya tentang bab 1. Bila ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Terima kasih.